Gue kan emang bawa ya dari Mhm. eyang, dari mamah juga. Jadi gue bawa ke Jogja, terus gue suka pakai, terus foto-foto dan lain-lain. Terus akhirnya gue mulailah. Terus Mhm. habis itu gue sering pakai Oke. foto dan lain-lain. Terus banyak yang suka gitu loh, banyak yang pengen. Spill Belinya di mana spill. sih? Belinya di mana sih gitu. Heeh. Gue jualan lah. Hi guys, so happy to welcome you here to Queen Talk, one talk at a time. Yeay! Hari ini aku kedatangan di episode pertama ada Sabita Putri Jelita. Terima kasih. Seperti namanya ya. By the way, ini bukan podcast, kayaknya lebih ke kondangannya Bita ya, karena kayak terlihat dari outfit lo hari ini Ya gini sangat lah. well prepare gitu kan. By the way, apa kabar Bit? Alhamdulillah baik. Hmm, Doing good, oke. amazing. Iya. Lo gimana? Gue baik, Gue baik baik, juga. Nah, baik. tapi memang apa ya? Gue lately ngerasa agak sedikit tight week, Oke. agak riuh aja Oke, karena lagi hektik ya? lagi hektik kesana kemari gitu kan, karena pulang Palembang Jakarta juga. Nah, tapi gue mau tanya nih, Oke. kenapa lo datang hari ini dengan pakaian yang menurut gue ini sangat jarang gue lihat ya? Apalagi kalau kita ngomong kan biasanya ya orang basic color lah, hitam atau Putih. putih, Warna-warna netral lah earth ya. tone gitu, kita cewek bumi, Iya, cewek iya. apalagi yang warna-warni Cewek tuh, mamba, yang warna-warni cewek kue. cewek kue gitu lah. Kalau ini cewek bunga, Cewek kue dong, ini cewek cewek kue. kue. Karena warna-warni banget kan. Hari ini gue kayak nabrak-nabrak warna, kayak warna ungu, warna biru, Mm-mm. pink. Gue semua warna gue sabrak hari ini gitu. Jadi ini tema konsepnya berkain. Berkain dan berkebaya. Gitu. Oh iya, Berkain dan berkebaya. betul Gitu. betul. Nah, kalau gue lihat ya, berkain ini kan termasuk sesuatu yang jarang. Apalagi anak-anak muda tuh kadang Iya, apa benar. sih pakai, aduh, Jadul banget sih, yang bagus tuh kayak vintage sih lu gitu. pakai tank top Iya, kah, iya. pakai cut bray atau high waist segala macam. Tapi kenapa sih lo tertarik buat pakai berkain gitu? Kenapa berkain? Mungkin gue dari kecil kali ya. Dari kecil tuh gue, Oh iya. iya dari kecil tuh gue dari TK deh ya. Dari TK gue tuh sering banget ikut lomba pas Hari Pahlawan nih. Gue tuh jadi Ibu Kartini. Kartini. Gue jadi Ibu Kartini kayak gue menang gitu. Gue benar-benar totalitas yang kayak gue dari TK tuh udah disanggul. Terus kayak atas sampai bawah tuh benar-benar totalitas tanpa batas gitu. Terus udah abis itu berlanjut lah ke SMP, SMA. Pokoknya Lomba setiap Kartini terus tiap tahun. pokoknya kalau misalnya ada lomba sebagai pahlawan nasional Iya. atau apapun itu, gue selalu ikut gitu loh. Dan kalau Oh. misalkan ada class meeting atau apa, gue tuh sukanya pakai kain bawahnya. Jadi kayak atasnya kaos polos, bawahnya tuh kain. Gue seneng banget kayak gitu. Itu lo yang mixing atau orang tua? Karena masih kecil kan? Nurut aja gitu dipakein apa? Dulu waktu TK gue tuh ya orang tua dong gitu Iya. kan, kita harus pinjem sewa baju baju Kartini, Supaya terus menang lomba ya? supaya menang lomba, dan untungnya gue juara 1 loh. Prestasi sejak dini. Prestasi sejak dini. Terus udah akhirnya SMP gue mulai ngulik, maksudnya gue lihat buka-buka lemari eyang gue, lemari Oh nyokap iya, gue ini berkat gitu. eyang ya, lo jadi Berkat eyang. diturunin kain lah bisa Bener, dibilang. berkat Karena eyang. mm, Mamaku juga gitu. Jadi kain-kain itu tuh diturunin ke aku, terus aku jadi mulai ngulik, jadi mulai suka gitu. mulai suka pakai kain. Awalnya sih nggak ngerti ya, maksudnya cara pakainya dan lain, karena banyak banget model-model dan metode cara pakai kain. Benar. Gitu. Kayak ini aja kan atasan lo sama bawahan lo kan ini kayaknya beda metode ya. Ini printing ya kalau yang atas. Kalau yang kebaya ini sih ya ini kebaya lawas ya, jadi kayak gue nggak tahu ini dari tahun berapa. Ini gue nge-thrift di pasar di Solo, bener-bener yang kayak gue nggak tahu ini Tapi tahun ini berapa. bagus. Tapi kelihatan memang ini bahwa apa ya, era lama. Iya, gitu. iya. Dan Kalau susah ditemuin. kalau kebaya tuh bener-bener yang lu kalau ngelihat orang itu tuh bener kayak ih jadul gitu. Banyak orang yang gitu ih jadul, ih vintage apa sih gitu. Tapi padahal lucu gitu kayak Gambarnya cewek amai, kue. gitu. Cewek kue, Jadi betul. jadi nah karena nyokap sama eyang gue nurunin kain, gue lama-lama ngulik, gue lama-lama suka, akhirnya gue suka tuh kas meeting atau apa, kaos bawahnya kain, atasannya apa bawahnya kain gitu. Itu dari Awalnya SMP, gitu dulu. SMA gitu. SD, SMP, SMA SD, SMP, gitu. SMA. Gitu sih. Jadi gue suka banget sama kain sama berkebaya. Berkebaya mulai kuliah sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau gue sendiri ya waktu kuliah dulu kan belum COVID ya. Oh iya, oke. COVID itu datang 2020 dan gue kuliah di 2017. Itu gue ada target kayak seminggu itu minimal sekali pakai batik.
Oh, oke. Tapi Seminggu. sayangnya koleksi gue nggak banyak, Bit. Kalau lo kan banyak. Gitu. Koleksi gue nggak banyak, jadi seminggu tuh pakai batik yang itu. Terus teman-teman gue bilang, kenapa sih lo pakai batik? Gitu. Heeh. Lah, ya ini one of my apa ya present aja gitu Heeh, loh. Gue bener, bangga bener, gitu bener. pakai batik. Nah, kalau Bita sendiri, ini mahal gak sih Bit buat berkain? Jujur, kadang ya Oke. kita kalau dengar kata kain kan, lu tau lah sendiri lah, songket yang dari emas itu berapa harganya, tenun itu kan mahal because it takes a long time to work gitu, to produce. Nah kalau yang kayak gini lu kan nge-thrift. Oke, Ini oke. kalau di kepala gue thrift itu pasti kayak oke ini murah, Iya, harusnya ini oke, murah oke, oke, gitu. bener-bener. Tapi Oke. berapa spill deh? Kalau misalkan thrift ya, itu murah banget. Jadi di pasar di Solo, Murah banget. murah banget ya. Pasar di Solo itu ada namanya Pasar Triwindu. Jadi kalau kalian ke Solo, it's a must place to go gitu. Pasar Oh, Triwindu itu benar-benar mereka tuh jual kebaya-kebaya lawas yang mulai harganya tuh dari 40.000 sampai 60.000 gitu. 40 sampai 60. 40 sampai 60, bener-bener yang kayak kamu bisa nemuin kebaya-kebaya kayak gini, yang lawas. Terus habis itu yang warnanya tuh masih cakep Ini banget masih gitu. terang banget loh. Masih cerah banget kan, padahal ini tuh gue Udah. nggak tahu deh dari tahun berapa, 60, 70, gue Boleh nggak gue tahu. pegang nggak? Boleh dong, boleh dong. Oh iya, masih Tuh. bagus. Ini sifon gitu ya banyak. Bahannya sifon gitu. Jadi kayak nerawang. Jadi kalau misalkan yang berhijab pun juga bisa pakai Pakai daleman. manset. Pakai manset gitu. Iya, Jadi berkebaya tuh buat siapa aja bisa gitu. Jadi apa tadi kan lo minta spill ya harganya. Ini Dulu gue belinya benar-benar masih awal 2022 deh kalau nggak salah. Itu tuh Goban. masih 50.000 lah. Oh, 50.000. 50.000 benar-benar. Goban berapa sih? 50 atau 500? Nggak tahu gue juga. 50 kan? Oh, 50. 50. Ya pokoknya gue belinya 50.000. Terus apa bawahannya? Ini apa ya sebutannya? Apa? Lilitan, Lilitan, lilit kain ya? lilit aja gitu. Ini juga punya nyokap. Mama pinjem ya. Gitu. Jadi kayak gue selalu mix and match apa kebaya sama kain apa aja. Pokoknya yang warna-warnanya nyaru gitu loh. Iya, iya, Gitu. iya. Kan kadang orang tuh mikir ya nabrak tuh aduh nggak matching. Tapi menurut gue ya, as long as you pede Bener, with what you wear, bener. you are what you wear. Bener. Anjay, kena nggak tuh? Kenapa? By the Maksudnya way, gimana? lu kalau misalkan pakai apapun tapi kalau lo pede semuanya bakal cakep, tenang aja. Iya, Bener-bener mau lu warnanya gimana, mau lu pakein apa juga, tapi kalau lo pede pakainya itu udah cakep banget gitu loh, udah Bikin oke apa ya? banget. Kita tuh lebih berwibawa karena inner beauty kita keluar. Iya, Jadi bener. nggak penting harus lo cantik kan nggak, Nggak. as long as you pede ya. Bener, confidence is number one, guys. Wow, Terus- quote pagi ini ya dari Vita. By the way, dia ini ternyata banyak bawa kain hari ini. Iya. Boleh lah ya kita lihat. Iya, gue banyak banget loh Kain-kainnya kain hari Dita. ini. Warna-warni sih sebenarnya kain gue tuh Iya. rata-rata warna-warni. Karena gue lihat di TikTok ya, guys boleh deh kepoin TikToknya Dita gitu ya. Cabita Putri J, silakan di follow. Ditaruh di sini ya. Iya, sini. Nah, gue lihat TikTok dia itu outfitnya beda-beda terus. Lu mix and match parah sih, lu keren sih. Kayak apa ya, influencer yang bener-bener totalitas. Nah, ini kan sebenarnya kalau gue orang awam ya, ngelihat ini, aduh, diapain ya? Iya benar, Gue nggak banyak tahu. banget sih yang orang-orang kayak bingung cara pakai kain. Karena kan kalau misalkan yang ini yang gue pakai itu dililit ada talinya. Iya, Kan enak kan? dililit. Tetet. Cuman kalau Harus pakai ikat pinggang ya? Apa? bisa pakai ikat pinggang bisa juga enggak. Tapi kalau misalkan takut jebol, maksudnya takut Oh, iya. lepas Iya, gitu, pakai ikat gitu. pinggang gitu. Nanti kita bakalan kasih tahu lah caranya nanti kita berkain. buat konten lah, boleh lah ya. Iya, boleh. Lu ajarin gue gimana cara berkain. Pasti dong. gitu. Ini warna-warni di kain ini tuh Ini cewek gue banyak banget nih kayaknya. Iya. nih. Kalau yang cewek kue ini, banget. Pokoknya Oh, ini. gue tuh cewek kue banget lah dari dulu. Iya. Suka Jujur banget gue sama juga sampai warna-warni. detik ini sih belum tahu ya arahan outfit gue kemana. Karena gue as long as gue menarik, ini menarik, gue suka, gue pakai. Oh, Tapi kan ada orang yang seiring berjalannya waktu ya nggak sih? Mungkin lo juga ngerasain ya Benar. guys. Kayaknya gue di usia 20-an ini gue lebih suka ke earth tone deh. Oh, netral, warna netral. Oke. gitu. Nggak Cewek mau bumi yang, dong. Iya, nggak mau yang banyak motif, nggak mau banyak kayak dots atau stripes. Gitu. Oke. Tapi lo sekarang, gimana lo nyaman lo pakai gitu. Sebenarnya sih gue juga kayak lebih Iya, kepengen netral kayak apa? Lebih dewasa. Lebih dewasa gitu. Cuman kayak sometimes gue selalu mix and matchin. Misal kayak luarannya blazer, tank Sambil top. minum ya? Iya, boleh. Luarannya blazer,
dalamannya tank top, terus bawahannya kain. Kainnya yang polos-polos aja, misal yang kayak gini nih kan agak polos nih. Maksudnya Nggak warnanya terlalu nggak terlalu banyak gitu. tabrak-tabrak ya. Jadi bawahannya ini terus luarnya blazer gitu. Heeh. Jadi kayak masih menemukan jati diri jadi kue apa sih? Jadi cewek apa sih gitu. Kue apa? Lebih ke kue Gitu. bolu ya kayaknya. Bolu. Nah, kalau gue lihat-lihat juga di Instagram sama TikToknya Bita, dari hobinya ini dia mulai berbisnis. Iya. Gue lihat ya, itu bisnis kain, bisnis baju, bisnis rok apa? Boleh deh kasih tahu. Oke, jadi dulu tuh waktu 2022 gue habis lulus Oh iya, by terus the way dia lulusan UGM guys. Oh, apaan tuh? Dia kuliahnya di Solo gitu ya, deket-deket di sama Jogja. Nah, Jogja Solo deket kan? Oh iya, deket banget sih. Sejam 2 jam ya? Sejam. Mungkin Naik ada apa ya, lingkungan berkainnya sudah mulai timbul karena tinggal di Jawa. Jawa, Iya kan? benar-benar iya sih. Jadi kayak awal 2022 gue setelah lulus, pokoknya setelah lulus lah gue, sebelum lulus apa, pokoknya around that, itu gue suka nih ngelihat Rania Yamin, tau nggak? Oh, gue tahu. Gue ngelihat dia seneng banget berkebaya dan berkain. Iya, iya. Terus abis itu gue kan emang bawa ya dari eyang, dari mamah juga. Jadi gue bawa ke Jogja, terus gue suka pakai, terus foto-foto dan lain. Terus akhirnya gue mulailah nyari-nyari ini kayak nge-thrift kebaya kayak gini tuh di mana sih gitu. Akhirnya gue lihatlah di Pasar Triwindu itu. Terus habis itu gue sering pakai foto dan lain-lain. Terus banyak yang suka gitu loh, banyak yang pengen. Belinya di mana sih? Belinya di mana sih gitu. Gue jualan lah. Timbul lah ya jiwa bisnis dan mau cari uang itu tadi. Mulai gitu. Akhirnya udah waktu itu gue iseng-iseng jualan pertama kali bener-bener naik, tau nggak? Kebaya-kebaya gue yang udah nggak pernah gue pakai gitu. Gue kayak tunjukin, gue bikin video di TikTok itu naik banget, kayak kak beli di mana, kak beli di mana. Akhirnya gue langsung buat Instagram ya, gue FYP, terus gue langsung buat Instagramnya, langsung jualan. Jadi kayak dari situ, dari awalnya baju-baju hobi, terus baju-baju gue posting, siapa yang mau gitu, siapa yang mau gitu. Padahal kayak just for fun kan just awalnya. for fun gitu. Terus akhirnya banyak yang suka, udah akhirnya Jadi deh toko online. jadi deh Tarti Narti namanya. Oh, Tarti Narti. Oh, kenapa namanya Tarti Narti? Jadi Tarti Narti itu nama mbak gue yang di rumah. Mbak yang bantu di rumah? Iya, Sunarti sama Sutarti. Gitu. Oh, kembar ya? Iya, tapi Sutarti, Sunarti. tapi satu mbak gue udah almarhum gitu. Jadi gue namain mereka karena kayak udah ikut gue tuh dari nyokap gue kecil gitu. Oh, bener-bener yang udah ikut jadi legacy ya? Jadi kayak namanya lucu juga Sutarti, gitu, namanya apa tadi? Sutarti Sunarti, Nama ininya? Tarti Narti Tarti Narti gitu. Tarti Narti. Jadi kayak gue sayang banget sama mbak gue gitu. Nggak, tapi ini beneran. I love you, Le. Nah, gue panggilnya Leti. Oh, Leti. Le itu gitu. bahasa Jawa ya? Jadi bule dulu, ya? Oh, bukan? Enggak, bukan. Jadi Kan nyokap biasanya bule kan. bule gitu. Cuma nyokap gue tuh dulu manggilnya Leti, jadi gue Leti gitu. Oh, ngikut sampai besar gitu. Jadi nama toko gue Tarti Narti gitu. Tarti Narti. Mungkin kita bisa klik di sini ya, bantu. Thank you. Nah, kalau kegiatan sehari-hari sekarang selain masih ngonten berkain, terus abis lulus juga di weekday biasanya ngapain aja sih, Bit? Gue kerja, sebenarnya gitu. intern sih di Cosmopolitan Indonesia gitu. Jadi gue kerja di fashion magazine. Kenapa gue fashion magazine? Karena gue jualan. Gue seneng gitu, seneng sama meskipun gue masih awam, masih baru, tapi kayak gue mau belajar mendalami itu gitu loh. Terus udah weekday gue sehari-hari itu sama nge-gym aja sih. Iya, dia hobi banget lagi nge-gym, makanya kayak begitu. Iya, kita harus jadi strong woman gitu. Strong independent woman. Strong independent woman. Kita harus kuat. Karena kalau kita sakit, dia bakal nyakitin kita terus. Oh my god, siapa lagi yang bakal nyakitin lo? Siapa yang bakal nyakitin kita? Nggak boleh. Kita harus jadi apa ya? Menurut gue cewek itu bukan harus ya. Kita butuh something yang menguatkan kita. Benar. Makanya kita harus cari kebiasaan kah atau one of another act lah supaya kita tetap punya idealis sendiri. Benar. Nah, kalau gue lihat juga dia nih act-nya suka banget di weekend
volunteering. Iya benar. Dan baru-baru ini gue liat lu buat video gitu kan. Iya, Gue benar. so good gitu. Itu Iya. by the way, boleh diceritain nggak kenapa lu tertarik buat volunteering? Gue tuh apa namanya suka volunteering dari nggak tahu kapan deh. Pokoknya gue baru tahu gue suka volunteering itu nurun dari nyokap gue. Oke. Gitu, nyokap gue Lebih juga ke sering. turunan semua ya? Pokoknya semua kayak turunan lah. Terinfluence sama orang tua Iya, gitu ya? orang tua yang jadi nyokap gue juga suka volunteering. Iya. Gue jadi suka volunteering. Awalnya gue tuh 10 tahun lah. 10 tahun gue tuh ikut namanya Belantara Budaya Indonesia Foundation. Belantara? Belantara Nah, itu Budaya Indonesia Foundation. Jadi di situ tuh buka kelas tari tradisional gratis. Jadi kalau kalian mau nari tradisional gratis, Ikut. harus ikut Belantara di Budaya Jakarta? Indonesia. Iya, di Jakarta. Nama IG-nya Belantara Budaya. Jadi, Nice. dari situ juga gue makin suka berkain dan berkebaya. Karena setiap nari pakai kain Oh, gitu. Jadi Oke, kayak dari situ tuh gue 10 tahun kayak gue ikut pentas ya, ikut drama musikalnya. Jadi ini dari bukan ya? bukan. Pokoknya gue kalau misalkan itu tuh gue selalu ikut lah 10 tahun itu. Terus itu abis itu gue ikut volunteering dari Belantara Budaya Dari lo Indonesia itu. SMP ya berarti ya? SMP. Ya, benar-benar udah lama banget. Gue nggak tahu lagi kalau ada itu. Iya, pokoknya harus cek sih Belantara Budaya. Boleh guys. Nggak cuma tari tradisional gratis, tapi kayak ada musik tradisional, belajar angklung. Dan Kayak yang di Keraton Kertanegara Solo ya? Yang punyanya Kak Bere. ya pokoknya ada ada tari tari tradisional itu, Ada tari, terus ada bukan drama ya? Bahasanya musikal ya? drama musikal Drama sih. musikal yang gitu-gitu. Nah, terus abis itu dari situ pun juga nyokap gue tuh volunteering juga di angklung itu, ngajarin musik angklung gitu di Belantara Budaya itu. Oh, dulu mama lo istilahnya trainer ya, coach? Bukan, volunteer volunteer aja gitu. volunteer. Setiap every weekend nyokap gue tuh selalu ngeluangin waktu untuk volunteering ngajarin anak-anak angklung gitu. Oh, keren, so Nah, cute. Nah, gue juga di situ juga di Belantara Budaya itu. Abis itu dari volunteering itu kan gue pindah Jogja ya. Maksudnya ya udah jauh gitu. Itu kan lokasi di Jakarta. Nah, di Jogja gue carilah kayak beberapa volunteer gitu. Akhirnya gue suka nih gitu sama volunteering gitu. Karena gue ngerasa kalau misalkan gue ikut volunteering tuh it makes me happy gitu. Bener. Bener-bener gue seneng banget ngelihat orang seneng. Gue seneng banget ngebuat orang seneng gitu. Itu sih. Bener. Gue kalau volunteering beberapa waktu lalu gue juga sempet kan buat kegiatan namanya Payung Kebaikan. Oke. Jadi karena hobi gue juga berawal dari hobi sama kayak lo suka berkain, gue suka naik LRT waktu itu. Oke. Gue suka naik LRT, terus waktu bulan puasa gue emang ada kayak gerakan membagikan nasi-nasi gitu setiap harinya. Terus gue mikir ajak temen kan, kalian tertarik nggak sih buat ajak anak-anak yang ada di adik-adik kita yang di panti asuhan buat naik LRT? Oh Jadi my kita God, ngambil that's so cute. Iya, jadi 100 orang kita ajak naik LRT Keren banget. dan buka bersama di stasiun LRT itu. Keren banget. Dan ada jamming-jammingnya gitu sama, karena gue kerja di radio, anak-anak radio pada jadi entertainer lah. Itu. Jadi kayak, ajak gue dong kapan-kapan. di Palembang. Oh no. Tapi let's make in Jakarta Oke, gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi ketika kita membantu mereka yang mungkin belum merasakan hal apa yang kita rasakan sekarang ya, it was so touching gitu to my heart gitu. Dan lihat mereka tersenyum kayak, adek pernah nggak makan ini? Belum pernah kak. Oh iya, so cute. Gue sering banget tuh kayak gitu. Dan itu nggak akan lo dapetin kalau lo nggak volunteering. Iya bener. Itu kayak Lo cuma dapet itu di volunteering. asli. Jadi ikut volunteering ya guys. Iya bener. Kalau ada kesempatan, selain itu memang nambah pahala lah ya bisa dibilang. Menurut gue yang paling penting volunteering itu adalah bentuk refleksi diri. Benar. Lo bisa tahu, selama ini lo harus banyak bersyukur, lo harus banyak juga memotivasi orang lain. What can you give to others? Hidup lo kan kayak apa ya? Gue sering dengar sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling berguna untuk orang lain. Let's make something lah for them. Dan it was so matters banget buat dia. Benar. Sih. Iya sih, gue suka banget volunteering sampai saat ini sih sebenarnya. Itu di budaya apa tadi? Belantara Budaya. Atau lu juga join di volunteering yang lain? Volunteering yang lain juga join, kayak
ini nggak tahu. Kemanusiaan. Iya Gak apa-apa, kayak sebut aja nggak apa-apa. volunteer by Kita Bisa itu jadi Oh, kayak Kita Bisa tuh yang warna biru bukan sih? nah iya volunteer by Kita Bisa waktu itu gue di Jogja. Jadi gue apa namanya bagi-bagi makanan. Ada namanya Kampung Pemulung Piungan di Jogja gitu. Jadi kayak kita masak nih, kita potong-potong, iya masak bareng. Terus akhirnya kita udah bagi-bagi terus ngobrol. So cute. Seneng banget lah. Waktu itu di Jogja lagi sambil jualan juga di sana. Terus habis itu di sini kan aku juga harus cari lagi gitu kan, pengen lagi gitu. Akhirnya aku nemu namanya bantu.idn. Itu harus banget. Bantu.idn itu yang terakhir aku posting. Iya di situ. Bantu.idn itu tuh kita ke Bilik Pintar. Pokoknya di Jakarta lah gitu. Terus akhirnya kita bagi-bagi juga, terus kayak main juga sama bocah-bocah di situ gitu. Seru banget. Tapi kira-kira aksi volunteering lo ini bakal lo lakuin sampai akhir hayat kah? Mau dong, mau banget. setuju. Bener-bener kayak I have so many goals and dreams Iya. yang nantinya gue bakalan Pengen punya foundation gak sih? iya, foundation sekolah buat anak-anak juga gitu. Kayak gue pengen banget sih. Iya. Pokoknya banyak lah. Menurut gue itu mimpi-mimpi apa ya? kita. Sesuatu yang membuat kita happy, tapi bukan money. Bener. Memang uang tuh kadang bikin kita bahagia. Bukan kadang sih, pasti bikin kita bahagia. Pasti. Tapi kesenangan orang lain yang bisa kita wujudkan, itu menurut gue something that cannot be dibandingkan, di-compare atau digantikan. Wow. Kalau ternyata kayak lega gak sih kayak lega gitu? dan seneng banget gitu. Senengnya tuh kayak seneng ngobrol, terus seneng gue pernah waktu itu pedang-pedangan balon sama bocil. Iya, lumayan. lucu banget gitu. Oke, nah kalau target ke depan nih buat lo, kira-kira apa di 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 10 years mau ngapain? I want to do something good for myself, for others, and for my family gitu. Karena gue pengen banget ngebanggain orang tua sih gitu. By the way, gue kan sebelum lo datang sini, biasanya gue ngepoin setiap guest star gue tuh apa sih yang dia lakukan gitu. Jadi gue kepoin Instagram lo. Kayaknya ini lo pernah nonton Daniel Caesar ya? Iya, Daniel Caesar pernah. Sama John Mayer juga. John Mayer pernah. Boleh lah diceritain sedikit gitu. Oke, kalau bisa. Kalau dulu sih emang gue seneng banget sama John Mayer ya. Jadi waktu itu ini John Mayer dulu apa Daniel Caesar apa? Bebas, apa? mana suka lo aja. Semuanya suka, jadi kayak gue ceritain aja lah ya. Jadi John Mayer itu gue suka banget lagu-lagunya. Terus gue waktu itu posisinya di Jogja, jadi kayak hari H itu gue dijemput nyokap di airport, habis itu langsung ke venue. Wow. Langsung ke venue dan kita kayak telat sejam gitu. Terus kayak bisa masuk nggak? Bisa masuk, alhamdulillahnya gitu. Terus habis itu ya, it was an amazing experience karena gue seneng banget John Mayer itu kayak ya ampun. I love you. Bercanda nggak? Enggak ya. Bener-bener gue cinta banget sama lo gitu. Tapi itu udah di plan sebelumnya atau? Oh udah di plan. Jadi waktu itu gue kira kayak luckily gitu lo ketemu enggak ternyata? Enggak, gue sempat kehabisan tiket juga sih. Terus habis itu akhirnya gue cari, gue pengen banget nonton John Mayer. Akhirnya gue dapet tiket. Akhirnya kita nonton aja. Gas ngeng gitu. Kalau Daniel tuh waktu itu kalau nggak salah Java Jazz deh. Kalau nggak salah Java Jazz tahun lalu banget. Pokoknya udah lama banget lah. Gitu. Di Jogja? Di Jakarta. Di Jakarta. Terus habis itu gue nonton dia pertama kali yang masih baru-baru muncul itu. Terus it was amazing. It was fun. Dan dia juga masih bawain lagu-lagu yang bagus, lagu topnya dia gitu. Itu sih. Gitu. Yang menarik ya. Boleh. Tapi next ada target buat nonton siapa? Maunya Taylor Swift ya. Maunya Taylor Swift dan kalau misalkan gue nonton konser, fun fact itu kayak nyokap tuh selalu ngintilin gue. Karena nyokap gue itu nonton konser garis keras. Dia tuh sering banget nonton konser. Ortu lo adalah tim yang pas masa mudanya setiap weekend gitu nonton gitu ya? Beneran yang kayak pengen juga. Tapi mama gue sih nggak masalah ya. Nggak masalah. Kenapa? It's okay. Nah tapi nyokap gue tuh selalu ikut. Bukannya dia mau nemenin gue, emang dia pengen nonton gitu. Jadi karena nyokap gue ARMY BTS ya.
Sumpah bener-bener Jarang-jarang nih kayak gini. nyokap gue tuh ARMY BTS. Dia tuh sampai kejar BTS, nonton konser BTS tuh di Amerika sendiri. Udah Di Amerika sendirian. sendirian. Di Korea juga. Pokoknya di mana aja dikejar. Garis keras ya. Garis keras banget. Boleh mau dinobatkan rumahnya kita Jadi. sebagai ketua ARMY Ketua ARMY. cabang Jakarta. Bener ya. Bener-bener kayak nyokap gue tuh all out banget kalau sama BTS. Jungkook pokoknya nyokap gue suka banget sama lo. Semoga dia nonton ini ya. Iya, semoga dia nonton ini. Oke, Gitu. kita tadi udah bahas ya tentang latar belakangnya Bita dan aktivitas dia volunteering juga. Nah, kira-kira harapan lo yang mau lo kasih tahu ke teman-teman kita yang ada di Instagramnya gue atau Instagram lo nanti, boleh deh, silakan, Bit. Semua orang bisa pakai kebaya ataupun kain kayak sebagai daily wear gitu loh. Ya nggak harus daily wear, kayak misalkan lo sukanya pakai blazer atau apa, lo mix and match aja sama kain-kain yang lo punya gitu. Dan lo masih membawa sentuhan-sentuhan Indonesia di badan lo, di diri lo gitu. Gitu sih. Jadi jangan takut, jangan malu juga. Jangan malu. Pokoknya you have to be confident with yourself gitu. Benar, karena Indonesia tuh juga sangat-sangat kaya ya menurut gue. Jadi no reason lo nggak pakai batik atau lo nggak pakai kain, lo nggak pakai kebaya. Gitu. Benar sih. Apa lagi ya yang mau gue tanyain ya? Mungkin tentang activity lo terdekat ini. Activity gue? Gue pengen liburan sih sebenarnya. Gue pengen liburan, gue pengen banget. Sama lagi ya? Iya, gue pengen Kita kan liburan. sudah setelah sama-sama menyelesaikan our to-do list ya. Bener. Fun fact ya, itu ya. Kita pengen ya mengerjakan something atau going somewhere. Going somewhere. Gue pengen banget keliling Indonesia. Lo pengen banget sih kayak ngeliat Iya, Indonesia. gue daripada keliling dunia kayaknya gue mending keliling Indonesia dulu nggak sih? Bener. Kayak gue menjelajahi Kalimantan, Sulawesi itu masih. Your first destination di Indonesia apa? Pengen maksudnya bukan liburan pertama yang pengen lo kunjungin di mana di Indonesia? Pengen ke Papuaan ya. Papuan. Oke. Di timur. Gue juga sih pengen ke Maluku. Maluku ya. Gue tuh pengen yang ada banget. Apa sih, NTB, bukan Bajo ya, NTT yang ada rumah yang ada kainnya yang gini. Yang ada ulosnya. Iya, itu NTT apa NTB? Kayak dua-duanya bisa sih. Nah, gue pengen ke sana. Waktu itu gue ke Pulau Komodo, not for work ya? For work, iya. Jadi gue nggak enjoying the trip, gue nggak enjoying the culture. Pengennya bener-bener yang kayak study tour, kayak kita study tapi beneran nih explore. Nikmatin alamnya, nikmatin keindahannya. Hidup di sana gitu. Oke lah, thank you so much Bita. Thank you so much. Berkenan jadi our first guest star of Queen Talk ya. Oke. Semoga nanti kita bisa collab lah, dan habis ini kita mau ngonten. Jadi buat teman-teman yang penasaran hasil konten kita tentang berkain, so keep on stay tune di Queen Talk, one talk at a time. Oke. Thank you.